Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di pagi yang penuh berkah ini, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, sebelum Ustadz memberikan materi Al-Quran Hadis melanjutkan di semester pertama kemarin, Ustadz memberikan beberapa pesan. Pertama, diantaranya di masa pandemi ini, anak-anak harus pandai-pandai untuk merawat kesehatan, untuk menjaga kesehatan, yakni dengan menjauhi kerumunan, rajin cuci tangan, dan juga ketika keluar rumah harus memakai masker. Selain itu, anak-anak di rumah juga jangan lupa untuk sholat 5 waktu, untuk mengaji, dan juga untuk membantu kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak sekarang buka bukunya di halaman 52. Di halaman 52 ini kita sudah masuk di semester 2, yakni pelajaran surat Al-Ma'un. Untuk tujuan pembelajarannya, yakni anak-anak mampu membaca surat Al-Ma'un dengan benar, yang pertama. Dan yang kedua adalah siswa mampu menghafal surat Al-Ma'un dengan benar. Jadi di pelajaran kali ini, nanti yang menjadi tolak ukur sampean semua dalam belajar Al-Quran Hadis adalah yang pertama, sampean harus bisa membaca surat Al-Ma'un dengan benar, dan juga harus bisa membaca surat Al-Ma'un dengan benar, membaca dan juga menghafal surat Al-Ma'un dengan bagus dan benar. Anak-anak sekarang coba di halaman 53, di situ tertera surat Al-Ma'un. Coba kita baca bareng-bareng surat Al-Ma'un bareng dengan Ustadz. Kalian menyimak buku dan juga membacanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Jadi itu adalah lafaz surat Al-Ma'un. Untuk sekarang adalah artinya surah Al-Ma'un. Yang pertama, artinya bismillah adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi kita mempunyai Tuhan, yakni Allah, itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita setiap hari belajar, diberi ilmu, itu adalah bukti dari kasih dan juga sayangnya Allah kepada kita semua. Untuk ayat yang pertama, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu kira-kira apa? Di dalam tafsir surat Al-Ma'un itu menyebutkan bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan tandanya ada 3 itu. Jadi untuk selanjutnya, untuk arti surat Al-Ma'un ayat kedua, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya apa? Menghardik anak yatim itu adalah orang-orang yang tidak memberikan haknya kepada anak yatim. Jadi anak yatim kan mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi. Dan orang yang mampu untuk memenuhi daripada haknya orang yatim itu tidak mau memberikannya kepada anak yatim. Contohnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah anak yatim kan anak yang berhak menerima zakat. Nah, jadi itu adalah salah satu haknya anak yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Jadi ketika kita mempunyai harta yang lebih, ketika kita mempunyai makanan yang lebih, maka kita pun juga mempunyai kewajiban untuk memberikan makanan tersebut terhadap orang-orang yang kurang mampu atau orang miskin. Karena mereka semua itu sama dengan kita, yakni sama-sama makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun kalau Allah mempunyai sifat kasih sayang, kita sebagai makhluk maka juga harus mempunyai sifat yang namanya kasih sayang. Selanjutnya di halaman 54 ayat keempat, maka celakalah bagi orang yang sholat
yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini adalah terjemah ayat keempat dan kelima. Di sini dikatakan celaka bagi orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Maksudnya apa? Ketika sampean sholat itu sampean sholatnya tidak bersungguh-sungguh. Ketika sholat juga senggol temannya, juga menggoda temannya. Nah itu tidak boleh, karena di dalam sholat itu ada rukun dan juga ada syarat-syaratnya. Ketika anak-anak sholat tidak memenuhi dari salah satu rukun atau sunah-sunah atau syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Contohnya apa Ustadz? Contohnya ketika kalian sholat kok kalian ini nggak bisa diam, banyak tingkah, bergerak lebih dari 3 kali yang berturut-turut, maka sholat kalian menjadi batal. Maka itulah di dalam surat Al-Ma'un ini menjelaskan kita disuruh untuk khusyuk ketika sholat. Karena sholat kita ini menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin kalau sholat itu kita memakai kopiah kalau bisa. Soalnya apa? Soalnya kalau kita menghadap ke presiden saja, menghadap ke Pak Bupati itu kita memakai pakaian yang bagus. Tetapi kenapa kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memakai pakaian yang bagus? Itu sebenarnya kan salah. Nah, jadi mulai dari sedini mungkin kita belajar ketika kita beribadah itu kita menggunakan pakaian yang bagus. Selanjutnya yang berbuat ria. Maksudnya apa? Yang berfoya-foya. Punya harta banyak tetapi di situ tidak digunakan hartanya dalam hal yang bagus, maka itu besok akan memberatkan hisabnya di yaumul hisab. Selanjutnya, dan enggan untuk memberikan bantuan. Ketika kalian mempunyai harta yang lebih, itu kalian mempunyai hak atau berhak untuk memberikan harta kalian baik ke orang fakir miskin maupun orang meskipun atau ke madrasah atau ke lembaga pendidikan yang lain. Karena di situ orang yang mempunyai harta yang banyak itu dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat mal. Zakat ada 2, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari sebagian dari harta kita ketika sudah mencapai batas-batas untuk kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, ketika bulan Ramadan itu kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi itu saja anak-anak untuk pelajaran hari ini. Ustadz masih memberikan lafaz-lafaz surat Al-Ma'un dan juga arti dan juga sedikit tadi pengertian surat Al-Ma'un. Tapi besok minggu depan di sini juga ada pengertian-pengertian surat Al-Ma'un sendiri. Jadi mungkin itu saja pelajaran dari Ustadz. Semoga kalian di rumah tetap semangat untuk belajar, tetap semangat beraktivitas, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, kelak menjadi penolong orang tua ketika di akhirat. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.